Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Sahabat budaya yang berbahagia, dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun profesinya, pasti mengalami yang namanya ujian hidup. Dalam menjalani ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan solusinya dalam Al-Quran yang termaktub dalam ayat 153 Quran Surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat, dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar menurut bahasa berasal dari kata sobaro yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah, sabar itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar dalam menjalani perintah dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar dalam menjalani ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya sabar dalam menjalankan perintah dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam sholat contohnya, kita melaksanakan sholat berjamaah. Kalau kita sebagai makmum, tentunya kita harus sabar mengikuti apa yang dilakukan oleh imam kita, imam sholat kita. Dalam berpuasa, kita mampu bersabar, menahan lapar dan dahaga dari subuh sampai maghrib. Tentunya kalau kita tidak sabar dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka proses ibadah yang kita lakukan tidak mendapatkan pahala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, di tempat kerja, di pasar, di tempat umum, tentunya godaan-godaan setan akan selalu ada. Untuk itu kita harus sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, siswa-siswa kita, mungkin di zaman dulu saya pernah merasakan bagaimana ada teman yang mengajak bolos sekolah, bagaimana teman mengajak kita untuk mencontek, perbuatan maksiat-maksiat yang lainnya. Nah, di sini kita dituntut untuk sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu sabar dalam menjalani ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditakdirkan di sini sebagai guru. Kita harus bersabar dengan profesi kita sebagai guru. Kita ditakdirkan sebagai petani. Kita harus sabar menjalani kehidupan kita sebagai petani. Tentunya dengan kesabaran itu kita akan menjadi orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang sabar, tentunya kita memiliki sosok panutan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah lirik lagu dari Hijaz yang berbunyi kurang lebih seperti ini.
tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar mulianya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tegaknya hatimu menempuh cobaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Bagaimana sosok Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam, penuh dengan caci maki, penuh dengan kedengkian dari orang-orang yang memusuhi Islam, tapi beliau tetap sabar dalam menyebarkan agama Islam, sehingga alhamdulillah agama Islam dapat kita rasakan hingga sekarang ini. Yang kedua, ada contoh Nabi Ayub alaihissalam, bagaimana beliau diberikan ujian oleh Allah berupa penyakit kulit yang kurang lebih 18 tahun. Beliau tetap sabar sehingga beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muda yang berbahagia, apa tujuan kita sabar? Apa manfaat dari kita sabar? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 146, Wallahu yuhibbu ma'as sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Demikian kultum singkat tentang sabar pada kesempatan hari ini. Saya akhiri dengan pantun. Jalan-jalan ke Bangka Belitung, mampir sebentar di kota Melabuh. Sungguh kita akan beruntung menjadi orang yang sabar karena dalam kasih sayang Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.